Minggu Prapaskah yang ketiga. Kami telah menemukan Mesias. Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, sabda Yesus Kristus. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Yohanes 14 ayat 6. Kita percaya, saudara, hanya ada satu jalan yang menghubungkan kita dengan Bapa. Jalan itu adalah Yesus Kristus. Dialah firman yang telah menjadi manusia. Dialah anak tunggal Allah yang mewahyukan Allah. Dialah yang telah dikaruniakan Allah karena Allah mengasihi dunia. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah Sang Mesias, anak Allah. Dialah anak manusia yang harus ditinggikan atau mati disalibkan untuk menyerahkan nyawanya bagi keselamatan kawanan dombanya, menghukum penguasa dunia dan menang atas dunia. Karena itu, dialah satu-satunya yang berhak dan layak mengatakan, sudah selesai, atau tetelestai, sudah tuntas, sudah tergenapi. Yohanes 19 ayat 30. Jelas bagi kita, saudara, Yesus Kristus adalah jalan kepada Bapa. Hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus semata. Tapi ada banyak jalan untuk datang kepada Yesus Kristus. Loh, kok bisa ya? Saudara, mari kita simak Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Sebutlah dua orang murid Yohanes Pembaptis. Awalnya mereka tertarik kepada Yesus karena pernyataan guru mereka. Lihatlah anak domba Allah, kata Yohanes Pembaptis ketika Yesus lewat. Yohanes 1 ayat 35. Mendengar perkataan itu, kedua orang murid Sang Pembaptis pergi mengikut Yesus. Mereka berkenalan dengannya dan menghabiskan waktu seharian bersama dengan laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Perjumpaan tersebut membawa kedua murid itu pada sebuah penemuan yang sangat menentukan. Yesus adalah Sang Mesias yang mereka telah menemukan Mesias. Kita lihat, saudara, melalui pernyataan Yohanes Pembaptis, Andreas dan rekannya datang kepada Yesus. Yohanes Pembaptis, seorang yang diutus Allah untuk mengajak orang Yahudi mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis, sebagaimana diakui oleh orang-orang Yahudi, semua perkataannya tentang Yesus benar adanya. Yohanes 10 ayat 41. Andreas adalah salah seorang dari kedua ex-murid Sang Pembaptis. Setelah penemuan itu, ia berjumpa dengan Simon, saudaranya. Andreas berkata kepada Simon, "Kami telah menemukan Mesias." Yohanes 1 ayat 41. Kemudian Andreas membawa Simon kepada Yesus. "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," kata Yesus kepada saudara Andreas itu. Melalui ajakan Andreas, Simon datang kepada Yesus. Berikutnya, dalam perjalanan dari Betania, Yohanes 1 ayat 28, ke Galilea, Yohanes 1 ayat 43, Yesus bertemu dengan Filipus. Orang ini berasal dari Betsaida di Galilea. Ia sekampung halaman dengan Andreas dan Simon.
Laki-laki bersandal itu berkata kepada Filipus, "Ikutlah aku." Filipus pun mengikut Yesus. Kali ini saudara, Yesus sendirilah yang secara langsung mengajak seseorang untuk mengikut dia. Selanjutnya, Filipus bertemu dengan Nathanael. Filipus berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Yohanes 1 ayat 44. Kesan kita, agaknya Filipus lebih canggih daripada Andreas. Andreas sekedar bersaksi, "Kami telah menemukan Mesias." Begitu katanya kepada Simon. Tetapi Filipus menjabarkan sang Mesias sebagai dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Sepertinya pengetahuan teologis Filipus lebih tinggi daripada Andreas. "Kami telah menemukan dia," yakni Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jelas bagi Filipus, ia percaya bahwa Yesus anak Yusuf dari Nazaret adalah yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Lebih jauh, Filipus menginformasikan itu kepada Nathanael, sahabatnya. Mendengar itu saudara, Nathanael mengernyitkan dahi, skeptis terhadap informasi Filipus. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Katanya kepada Filipus. Tanpa berdebat, Filipus mengajak Nathanael untuk membuktikan sendiri. "Mari dan lihatlah." Yohanes 1 ayat 46 dan 47a. Yesus yang tahu bahwa Nathanael berwatak jujur dan bersikap apa adanya, menyebut Nathanael seorang Israel sejati yang tidak memiliki kepalsuan di dalam dirinya. 1 ayat 47b. Penilaian Yesus benar. Nathanael jadi gumun. Kok Yesus bisa tahu? Kok Yesus bisa kenal dirinya? Belum reda rasa heran Nathanael, Yesus kembali berkata kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Yohanes 1 ayat 48. Nathanael terhenyak. Ungkapan "di bawah pohon ara" berarti mempelajari Taurat dan para nabi dengan tekun agar Mesias segera datang. Yesus tahu bahwa Nathanael merindukan kedatangan Mesias, dan oleh karena itu tekun mempelajari Taurat. Seketika itu juga hati dan pikiran Nathanael menjadi terang benderang. Ia tahu Yesus adalah sang Mesias. "Rabi," atau guru, katanya kepada Yesus, "Engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yohanes 1 ayat 49. Kita lihat, melalui ajakan Filipus, Nathanael datang kepada Yesus. Saudara, Andreas, Simon, Filipus, dan Nathanael, dengan cara-cara yang berbeda, mereka datang kepada Yesus. Andreas dan rekannya, sesama murid Yohanes Pembaptis, datang kepada Yesus melalui pernyataan Yohanes Pembaptis, guru mereka. Bila kita renungkan, bukankah di antara kita ada yang datang kepada Yesus, bertobat dan beriman kepadanya melalui pelayanan seorang hamba Tuhan, entah penginjil atau pendeta? Simon datang kepada Yesus berkat ajakan Andreas saudaranya, seorang yang sederhana. Nathanael datang kepada Yesus berkat ajakan Filipus temannya, orang yang agaknya lebih pandai daripada Andreas. Bukankah ada di antara kita yang datang kepada Yesus berkat ajakan saudara? Entah adik, entah kakak, barangkali orang tua, barangkali anak,
paman, bibi, atau uak, kerabat, atau sahabat, rekan sekerja, tetangga, mbok bakul di pasar, pak beca, orang-orang yang sederhana, atau juga ada orang yang cerdik cendekia yang mengantar kita datang kepada Yesus. Filipus datang kepada Yesus karena dijumpai dan diajak secara langsung oleh Yesus sendiri. Bukankah ada banyak kesaksian dari orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus menjumpainya secara pribadi. Kita ingat Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus. Orang ini sangat membenci Kristus dan para pengikutnya. Ia sepakat dengan pembunuhan terhadap Stefanus, martir gereja yang pertama. Dengan surat kuasa dari Sanhedrin, ia pergi ke Damsyik untuk menangkapi para pengikut Yesus di sana. Tetapi Tuhan Yesus mendatanginya di tengah perjalanan. Saulus pun bertekuk lutut dan menjadi hambanya, pelayannya, Rasul Yesus Kristus yang setia. Demikian juga di sepanjang zaman. Ada orang-orang yang begitu membenci Kristus, kekristenan, dan orang Kristen. Bahkan menghina, mengutuk, memfitnah, dan menganiaya. Sepertinya tidak mungkin bagi mereka untuk disentuh oleh Injil sama sekali. Tetapi siapakah yang dapat membatasi Tuhan Yesus manakala ia menjumpai mereka dan mengajak mereka untuk mengikut dia? Mereka pun datang kepadanya dalam pertobatan dan iman. Semuanya tiba pada pengenalan yang benar tentang dia. Saudara, semuanya ini menunjukkan bahwa mereka beriman kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut-pengikutnya. Di sisi lain, saudara, setelah datang kepada Yesus, bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diampuni dan diangkat menjadi anak-anak Allah, beroleh hidup yang kekal, cekaos, diselamatkan. Bukankah tiap-tiap kita dipanggil untuk mengajak orang lain, sesama kita, untuk datang kepada dia? Mengajak tanpa harus berdebat. Mengajak tanpa menghina atau menista kepercayaan orang lain. Mengajak tanpa memaksa. Mengajak karena mengasihi. Mengajak seraya tekun mendoakan. Dalam segala keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan kita, Allah bisa memakai kita untuk mengajak, membawa orang-orang datang kepadanya. Dalam pada itu, kita patut bertanya, mengapa orang datang kepada Yesus? Bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, bukan karena fasih lidah dan kepandaian hamba Tuhan, saudara, kerabat, atau sahabat yang mengajaknya. Bukan karena kepandaian kita, tetapi karena ada tangan yang tidak kelihatan yang bekerja di dalam diri orang tersebut. Tuhan Yesus bersabda dalam Yohanes 6 ayat 44, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Pada kebenaran ini, saudara, kita perlu menyadari sedalam-dalamnya bahwa kita sekadar wasilah atau sarana. Kita sama sekali tidak boleh bermegah karena telah membawa banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Anugerah Allah sematalah yang sejatinya menarik atau membawa orang itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus membuka hati dan menerangi pikiran orang yang kita ajak, sehingga ia menyadari dosa-dosanya, menyadari kegelapan di hidupnya, menyadari kekosongan jiwanya, menyadari ketidakbermaknaan hidupnya, menyadari bahwa ia mustahil dapat menyelamatkan dirinya, mengerti dan yakin bahwa Yesus Kristus sajalah yang sanggup menyelamatkan dirinya.
Kemudian ia berpaling dari dosa dan kegelapan, datang kepada Yesus Kristus dan dipersatukan dengannya melalui iman. Tiada alasan sedikit pun bagi kita, saudara, untuk menepuk dada. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Saudara, mereka telah menemukan Mesias. Kita telah menemukan Mesias. Karena anugerahnya, oleh anugerahnya semata. Ya, hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tapi ada banyak jalan kepada Yesus. Tetapi di dalam semuanya itu, anugerah Allah bekerja, membawa atau menarik kita untuk datang kepada Yesus. Dan inilah janji Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37. Sungguh ajaib anugerah Allah. Terpujilah Allah